Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Putri dengan NIM 23210106. Saya adalah mahasiswa dari IKIP Siliwangi, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu teks penting dalam dunia akademik maupun kehidupan sehari-hari, yaitu teks proposal. Proposal bukan hanya sekedar tugas sekolah, tetapi juga bekal penting untuk merencanakan kegiatan, menyampaikan ide, bahkan menyusun proyek di masa depan. Melalui materi ini, kita akan belajar memahami struktur, fungsi, serta cara menyusun proposal dengan baik dan efektif. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke materi, mari kita pahami terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, memahami struktur dan ciri kebahasaan teks proposal. Yang kedua, mengidentifikasi informasi penting dalam teks proposal. Yang ketiga, menilai kelengkapan dan kesesuaian isi teks proposal. Yang keempat, menyusun teks proposal kegiatan secara sistematis, logis, dan sesuai konteks. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap tanggung jawab, kolaboratif, dan kritis dalam menyusun proposal. Selanjutnya, yaitu ada capaian pembelajaran yang ingin kita raih melalui materi ini adalah sebagai berikut. Yaitu, peserta didik mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan di lingkungan sekitar melalui pengamatan dan wawancara sederhana, mencatat informasi penting, serta menemukan pola atau kesamaan sebagai dasar penyusunan teks proposal. Peserta didik mendemonstrasikan hasilnya melalui penyusunan proposal kegiatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sini ada pengertian dari proposal. Proposal adalah suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja yang dibuat secara sistematis dan terperinci untuk melakukan suatu kegiatan atau penelitian. Proposal berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus alat untuk meyakinkan pihak lain agar memberikan persetujuan, dukungan, atau dana. Proposal dapat menjadi sarana komunikasi formal antara pihak pengusul dan pihak yang akan memberikan persetujuan atau bantuan. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan dari proposal. Yang pertama yaitu meyakinkan pihak lain agar bersedia mendukung ide atau kegiatan yang diusulkan. Yang kedua yaitu menjadi pedoman kerja dalam pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana. Yang ketiga yaitu menghitung dan memperkirakan anggaran biaya kegiatan dengan terstruktur. Yang keempat yaitu menjelaskan manfaat kegiatan kepada pihak yang dituju. Dan yang terakhir yaitu menjalin kerjasama antara pengusul kegiatan dan pihak sponsor atau pemberi izin. Nah, di sini juga ada jenis-jenis proposal. Yang pertama, proposal kegiatan. Proposal ini merupakan proposal yang digunakan untuk merencanakan suatu kegiatan, misalnya pentas seni, lomba, seminar, atau kegiatan sekolah lainnya. Nah, contohnya itu seperti proposal kegiatan pentas seni atau lomba literasi. Lalu, ada proposal penelitian. Nah, proposal ini digunakan untuk mengusulkan pelaksanaan penelitian ilmiah, baik di bidang pendidikan, sosial, maupun sains. Nah, contohnya itu seperti proposal penelitian tindakan kelas atau penelitian sosial. Yang ketiga yaitu proposal usaha atau bisnis. Nah, proposal ini biasanya digunakan untuk mengajukan rencana usaha kepada pihak investor atau bank. Contohnya yaitu proposal pendirian kedai kopi atau bisnis pakaian. Dan yang terakhir yaitu proposal proyek. Nah, proposal ini digunakan dalam dunia kerja atau industri untuk mengusulkan pengerjaan proyek tertentu. Contohnya seperti proposal pembangunan jembatan atau pengadaan alat kantor. Nah, sebelum kalian membuat proposal, tentunya harus tahu dulu fungsi dari proposal. Yang pertama yaitu sebagai alat perencanaan. Proposal berfungsi untuk merencanakan sebuah kegiatan secara sistematis, termasuk perincian waktu, tempat, peserta, anggaran, dan pelaksanaan. Yang kedua yaitu sebagai alat atau sarana persuasi.
Proposal ini meyakinkan pihak lain agar menyetujui atau mendanai kegiatan yang direncanakan. Yang ketiga yaitu sebagai pedoman pelaksanaan. Proposal ini menjadi panduan teknis dalam menjalankan kegiatan agar sesuai dengan tujuan dan rencana awal. Yang keempat yaitu sebagai dokumentasi tertulis. Proposal berfungsi sebagai arsip kegiatan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. Yang terakhir yaitu sebagai alat komunikasi. Proposal menyampaikan ide, rencana, dan kebutuhan kepada pihak luar secara resmi. Setelah kita memahami pengertian, tujuan, fungsi, dan jenis-jenis proposal, sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu contoh teks proposal kegiatan. Proposal yang akan kita bahas adalah proposal kegiatan pentas seni SMA Negeri 1 Jakarta. Contoh ini menggambarkan bagaimana proposal disusun secara sistematis dan efektif untuk mengajukan suatu kegiatan sekolah. Kita akan membedah bagian-bagian proposal ini satu persatu, sambil melihat fungsinya masing-masing. Nah, di bagian A itu ada judul proposal atau judul kegiatan. Judul proposal harus mencerminkan secara jelas jenis kegiatan yang direncanakan. Dari judul ini, kita langsung tahu bahwa proposal ini berkaitan dengan kegiatan seni yang melibatkan siswa SMA. Bagian B itu ada latar belakang. Nah, latar belakang menjelaskan alasan mengapa kegiatan ini perlu dilaksanakan. Dalam bagian ini, penulis proposal menyampaikan bahwa kegiatan pentas seni dibutuhkan untuk menyalurkan bakat siswa, meningkatkan kreativitas, dan mempererat kerjasama antar siswa. Bahasa yang digunakan harus persuasif, logis, dan bisa meyakinkan pembaca bahwa kegiatan ini penting. Lalu bagian C itu ada tujuan kegiatan. Bagian ini menjawab pertanyaan, apa yang ingin dicapai melalui kegiatan ini? Tujuan disusun dalam bentuk poin agar mudah dipahami dan harus realistis serta relevan dengan konteks kegiatan. Di bagian D terdapat bentuk kegiatan. Nah, bentuk kegiatan ini bisa meliputi tari tradisional dan modern, drama dan teater, musik band dan akustik, lalu pameran karya seni. Lalu bagian E itu ada waktu dan tempat. Nah, waktu dan tempat ini disebutkan secara spesifik agar pembaca tahu kapan kegiatan akan berlangsung dan di mana lokasinya. Lalu di bagian F itu ada susunan kepanitiaan. Nah, menampilkan struktur organisasi pelaksanaan kegiatan. Bagian ini memperlihatkan bahwa kegiatan benar-benar direncanakan secara matang oleh tim yang bertanggung jawab. Biasanya mencakup ketua, sekretaris, bendahara, seksi acara, perlengkapan, konsumsi, dokumentasi, dan lain-lain. Selanjutnya, di bagian D itu ada rincian anggaran dana. Salah satu bagian paling penting dalam proposal karena menyangkut pembiayaan. Di sini dijelaskan secara rinci kebutuhan dana kegiatan. Nah, seperti sewa sound system, konsumsi, dan dekorasi. Di proposal, biasanya anggaran dana itu menggunakan tabel agar membuat pengajuan dana menjadi lebih transparan dan profesional. Dan bagian terakhir yaitu poin H, itu penutup. Bagian terakhir berisi harapan agar proposal ini mendapat persetujuan dari pihak yang dituju. Biasanya disampaikan dalam bentuk ucapan terima kasih serta harapan agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar dengan dukungan yang diberikan. Misalnya seperti ini, dengan proposal yang dibuat, besar harapan kami agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan semua pihak. Lalu, di situ dicantumkan alamat dan tanggal pembuatan proposalnya. Lalu ada tanda tangan dan nama ketua panitia. Selanjutnya yaitu akhir dari penjelasan materi kali ini yaitu kesimpulan.
Proposal merupakan teks yang berisi rancangan atau rencana kegiatan yang disusun secara sistematis dan bertujuan untuk mendapatkan persetujuan, dukungan, atau pendanaan dari pihak lain. Proposal penting dalam perencanaan suatu kegiatan karena berfungsi sebagai alat komunikasi, pedoman pelaksanaan, dan dasar evaluasi. Peserta didik perlu memahami unsur-unsur penting dalam proposal seperti tujuan, jenis, fungsi, struktur, dan penggunaan bahasa yang sesuai. Melalui pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menyusun teks proposal kegiatan secara logis, sistematis, dan meyakinkan sesuai dengan konteks kehidupan nyata di sekolah maupun masyarakat. Demikian penjelasan mengenai materi, memahami dan menyusun teks proposal dengan efektif. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana merancang proposal yang sistematis, jelas, dan meyakinkan. Dengan kemampuan menyusun proposal yang baik, kita tidak hanya terampil dalam menulis, tapi juga mampu menyampaikan ide secara logis dan profesional. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semangat belajar dan sampai jumpa di materi berikutnya.